Gubernur Jakarta Pramono Anung akan menindak tegas aksi premanisme di kawasan Pasar Tanah Abang. Pramono menegaskan Jakarta tidak berkompromi dengan segala bentuk premanisme. Sudah melihat videonya dan saya sudah meminta kepada Satpol PP, kepada Kepala Dinas untuk mengambil tindakan tegas terhadap itu. Nggak ada kompromi lagi. Jadi premanisme di Jakarta, saya sebagai gubernur, saya nggak ragu-ragu untuk itu. Railing atau besi pagar pembatas di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara hilang. Diduga besi pagar tersebut hilang dicuri komplotan rayap besi. Begitulah kondisi jembatan penghubung Jalan RE Marta Dinata dan Jalan Lodan Raya yang berada di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Sebagian besi pagar pembatas hilang. Besi pagar jembatan dengan panjang sekitar 50 meter ini kini hanya tersisa separuh dari kondisi awal. Menurut warga, besi pagar pembatas jembatan ini diduga dicuri oleh komplotan rayap besi yang beraksi pada malam hari. Ini merasa terganggu kali ya, tapi yang namanya pengendara kan merasa kayak kurang nyaman aja kalau nggak ada railing kayak gini, soalnya jembatan sih. Kalau model dan bentuknya kayak gini, model potongannya pasti ada lah yang satu dua pasti yang ngambil aja. Soalnya udah kelihatan banget niatnya, dari bautnya udah kelihatan dicowak-cowak. Hilangnya besi pagar pembatas jembatan ini membuat warga sekitar merasa khawatir. Warga berharap pemerintah segera menindaklanjuti kasus ini. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Kea Della Rosa di Ancol, Jakarta Utara. Kea, selamat siang. Kea, apakah sudah ada pihak berwenang yang datang ke lokasi terkait dengan besi jembatan yang hilang ini? Ya, selamat siang Priska dan juga pemirsa. Untuk saat ini belum ada pihak berwenang yang mencoba untuk membenahi adanya hilangnya railing besi di kawasan Jakarta Utara, tepat ya, di samping sungai sepanjang jalan RE Marta Dinata. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana kondisi terkini dari railing besi yang hilang. Yang memang diketahui informasi yang kami dapatkan dari warga sekitar, railing besi ini sebelumnya, Priska dan juga pemirsa, masih ada dan terpasang full dari ujung RE Marta Dinata hingga persimpangan. Namun satu persatu lambat laun besi mulai hilang dan bisa dilihat di layar kaca Anda baut-bautnya pun sudah tidak ada dan beberapa pagar besinya juga bengkok yang memperlihatkan adanya tindakan khusus dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil satu persatu railing besi ini. Yang memang juga diketahui untuk kondisi saat ini dari pagi tadi hingga siang tidak ada kegiatan yang mencurigakan di sepanjang jalan RE Marta Dinata ini. Sehingga warga menduga para oknum rayap besi melancarkan aksinya pada saat malam hari ataupun pada saat kondisi sepi sehingga mereka bisa melakukan aktivitas seperti mencongkel dan juga mengangkut railing besi ini. Yang memang diketahui railing besi memiliki fungsi utama sebagai pembatas antara jalan di RE Marta Dinata ini sebelum ke sungai. Sehingga dengan adanya railing besi ini diharapkan juga memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pengendara dan juga kepada para pejalan kaki. Namun akan tetapi belum ada tindakan khusus dari pemerintah sehingga saat ini warga masih berharap adanya tindakan tegas dari pemerintah terkait para oknum yang tidak bertanggung jawab. Lalu juga dipasangnya kembali railing besi guna meningkatkan keamanan dan juga kenyamanan bagi para pengendara dan juga pejalan kaki yang melintas di jalan RE Marta Dinata ini. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Kea Della Rosa, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, war tiket lazim terjadi di konser musik. Namun apa jadinya jika war tiket terjadi dalam ibadah haji? Inilah wacana yang diusulkan Kementerian Haji untuk menyiasati lamanya antrean haji. War tiket berlaku bagi warga yang sudah memiliki uang untuk berangkat haji. Haji merupakan rukun Islam kelima yang sangat diimpikan setiap muslimin dan muslimah.
Namun, lamanya antrean haji yang bisa mencapai 26 tahun membuat warga kesulitan beribadah di saat tubuhnya masih prima. Menanggapi antrean panjang jemaah haji, pemerintah melontarkan pernyataan akan mengkaji kebijakan baru, yaitu skema war ticket. Kebijakan ini ditujukan bagi masyarakat yang telah memiliki kesiapan dana dan ingin mendapatkan kesempatan berangkat haji lebih cepat di tahun yang sama. Jadi kita dikasih kuota oleh Saudi Arabia 200.000. Nah kemudian itu kita tetapkan harganya berapa. Kemudian nanti nggak perlu ngantri. Jadi masing-masing langsung pesan siapa yang dapat itu yang berangkat. Kita sedang memikirkan pola itu. Namun tentu juga kita harus pastikan yang selama ini sudah ngantri. Kan ada yang ngantri sekarang mulai haji itu 5,7 juta orang. Nah bagaimana perlindungan terhadap mereka? Jadi ini wacana ini sedang kita godok agar keinginan dan perintah Presiden supaya haji tidak ngantri itu bisa kita wujudkan. Diharapkan kebijakan ini dapat menjadi solusi atas panjangnya antrean haji di Indonesia tanpa mengurangi prinsip keadilan bagi seluruh calon jemaah. Tim Liputan iNews melaporkan. Dinilai melakukan penistaan agama, warga menggeruduk Polsek Malingping dan meminta polisi menangkap seorang wanita pemilik salon di Malingping, Lebak, Banten. Sebelumnya video aksi tak pantas viral saat pelaku memaksa seorang perempuan bersumpah dengan cara menginjak Al-Quran. Aku intinya penjara penuh bagi tanya. Dek Yasin di mana, Dek? Video ini merekam seorang pemilik salon, Nur Lela, meminta seorang perempuan yang diduga tetangganya bersumpah dengan cara menginjak Al-Quran. Video pun viral hingga membuat warga marah karena dinilai melakukan penistaan agama. Dua orang pelaku segera diamankan Polsek Malingping lalu dilimpahkan ke Polres Lebak. Warga yang tak puas sempat menggeruduk Polres Lebak meminta polisi melakukan tindakan tegas agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Untuk menindak tegas, jadi agar jangan sampai terulang kembali. Makanya kita datang ke sini itu untuk mengawal kasusnya agar kasus tersebut ditindak tegas dan tegas-tegasnya. Hingga kini kedua pelaku masih dalam pemeriksaan dan polisi berharap agar warga tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu yang beredar dan berharap tetap menjaga kondusivitas hingga mempercayakan proses hukumnya kepada pihak kepolisian. Dari Lebak, Banten, Pebi Febrianto, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya pemirsa, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung mengambil langkah tegas terkait dengan dugaan bayi tertukar. Pihak rumah sakit langsung menonaktifkan perawat yang dianggap lalai. Urang mah teu narimanya eta ka perawat anu di RS Hasan Sadikin. Kutega anak urang dibikeun ka batur coba. Terus belegug baturna teh nya. Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung menonaktifkan salah seorang perawatnya buntut kasus bayi nyaris dibawa orang lain. Perawat yang dinonaktifkan diduga lalai karena mengakibatkan seorang ibu hampir kehilangan bayinya. Menurut pihak rumah sakit, langkah penonaktifkan diambil untuk mempermudah proses investigasi internal. Jika hasil investigasi internal menunjukkan adanya kelalaian fatal, sanksi berat telah menanti perawat yang bersangkutan termasuk pemberhentian. Urang mah teu narimanya eta ka perawat anu di RS Hasan Sadikin. Kutega anak urang dibikeun ka batur coba. Terus belegug baturna teh nya. Sebelumnya, ibu muda asal Marga Asih Kabupaten Bandung ini menumpahkan kekesalannya kepada pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Bagaimana tidak, anak yang baru lahir tiba-tiba saja dibawa orang lain yang tidak dikenalnya. Beruntung si ibu mengenali selimut dan pakaian yang dikenakan anaknya. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung mengambil bayinya dan protes kepada perawat rumah sakit. Video si ibu seketika viral. Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung pun mendapat kecaman. Dari Bandung, Jawa. Pemirsa, aksi pemalakan di Tanah Abang viral di media sosial. Kali ini korbannya sopir bajai yang membawa penumpang di depan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban dipalak uang Rp100.000. Tadi bukannya udah dikasih? Aksi pemalakan seorang preman terhadap sopir bajai ini direkam oleh penumpang bajai.
Pelaku meminta uang kepada sopir karena menaikkan penumpang di wilayahnya. Tadi bukannya udah dikasih? Bahkan sempat terjadi ketegangan hingga akhirnya sopir bajai mengalah dan memberikan uang Rp2.000. Meski hanya Rp2.000 untuk setiap kali menaikkan penumpang, namun sopir bajai mengaku bisa menghabiskan hingga Rp100.000 per hari untuk para preman. Sebagian kaca dan bodi bajainya bahkan rusak karena dipukul preman ketika tidak mau memberikan jatah. Dengan saya jangan ada pemaksaan, intimidasi ataupun apa gitu Bang ya. Untuk yang lainnya pun gitu kan ya, kalau untuk saya pribadi, saya kan tidak mangkal gitu ya, jadi lewat doang gitu ya. Sopir bajai berharap agar polisi bisa bergerak cepat mengamankan para preman agar tidak ada lagi pungli yang disertai dengan ancaman hingga pengerusakan. Pecahin tanggal, gue kan bayar tapi tanggal 1. Pecahin nggak apa-apa. Sebelumnya aksi pemalakan juga dialami seorang pedagang bakso di Jalan Kampung Bali Tanah Abang. Korban dipalak hingga Rp100.000. Selalu. Berbekal laporan dari warga dan video rekaman yang viral di media sosial, polisi pun langsung meringkus 3 orang preman. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.